Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini judulnya adalah selamatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar adik kita nih Fitria Farhamna SPD yang merupakan putri bontot ya, benar ya? Anak bontot ya, yang insya Allah besok hari Sabtu akan melaksanakan akad nikah ya. Ini mudah-mudahan dengan iringan doa kita semua ini dimudahkan segala rencana-rencana dan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang pernikahan ini berbicara tentang syariat ajaran Islam, berbicara tentang syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang pernikahan ya. Dan ini menarik hadirin sekalian, di kota Tangerang itu kemarin saya sempat mampir ke Kementerian Agama, itu ternyata khusus Kecamatan Ciledug itu lumayan tinggi juga angka perceraian. Jadi pernikahan misalkan satu kecamatan itu bisa 200 orang, itu perceraiannya itu bisa sampai 80 orang. Itu tahun 2020, berarti pas Covid ya. Artinya apa? Bahwa pengaruh pernikahan itu awet atau tidaknya juga banyak faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itulah kemudian kita diingatkan malam hari ini, kalau mau nikah kan gitu ya, kalau mau nikah orang tua nih, abang-abangnya Fitria, yang perlu dipersiapkan itu kadang-kadang kita lebih fokus kepada di mana nikahannya kan begitu, bagaimana pelaksanaan akad nikahnya, tempatnya, cateringnya segala macam ya, bahkan kadang-kadang kita undangannya bagaimana. Itu persiapan-persiapan yang sebetulnya juga perlu kita pertimbangkan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana persiapan seorang calon pengantin untuk masuk ke dunia pernikahan. Itu yang penting. Makanya peran kita di keluarga perlu memberikan bimbingan yang namanya bimbingan pranikah kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang akan menikah. Apa tujuan pernikahan, ya kan? Apa motivasi menikah? Kemudian bagaimana nanti setelah pasca pernikahan menjalani kehidupannya, menjalani rumah tangganya. Ada konflik dalam rumah tangga, bagaimana cara menanganinya dan lain sebagainya, termasuk urusan rezeki ya, urusan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Ternyata kemarin yang menggugat di perceraian itu kebanyakan adalah perempuan. Pada gugat ya, mungkin gara-gara Covid suaminya diberhenti kerja, di PHK, ekonominya menurun, akhirnya dia gugat cerai. Tuh, kasusnya begitu tuh ya. Nah ini penting bagi kita. Oleh karena itu kemudian kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran yang tadi saya baca, surat An-Nahl ayat 72, Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, kata Allah, dan Allah sudah menjadikan bagi diri-dirimu sendiri dari jenismu sendiri, yaitu istri-istrimu. Bahasanya memang istri-istrimu, bukan istrimu ya. Itu bahasa Quran ya. Karena bahasa Quran itu ketika bicara istri-istri berarti banyak istrinya. Itu memungkinkan sekali ketika bahasa itu dikeluarkan ada orang yang istrinya lebih dari satu gitu. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan dari golonganmu sendiri, dari jenismu sendiri, yaitu istri-istri. Lalu kemudian Allah juga sampaikan, wa ja'ala lakum min azwajikum banin.
Lalu dari istri-istrimu itu, dari pasanganmu itu Allah jadikan keturunan anak-anak. Wa hafadah, dan juga cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah berikan kepada kita rezeki yang baik. Nah, ayat ini mengajarkan kepada seseorang yang akan menikah, yang pertama adalah kenalin calon-calon istri, termasuk juga calon suami. Kenalin dulu bagaimana keturunannya, kan gitu ya, bagaimana akhlaknya. Kan Rasulullah tuh ngajarin kalau milih jodoh 4, ya kan? Li jamaliha, kecantikannya, kemudian limaliha, hartanya, kemudian linasabiha, keturunannya, dan yang keempat lidiniha. Dari keempat ini kemudian Rasulullah mengajarkan pilihlah yang agamanya bagus. Kenapa? Karena dengan agama bisa menjaga ketampanannya, bisa menjaga kecantikannya, dan dengan agama bisa menjaga hartanya, kan begitu. Dengan agama bisa menjaga keturunannya, dan dengan agama bisa menjaga dirinya sendiri sehingga menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kenali calon pasangan kita. Bagaimana cara mengenalinya? Ada namanya ta'aruf. Kenalin tuh siapa dia, ya kan? Kemudian apa pekerjaan dia, kemudian apalagi itu Bang Budi, siapa babanya, siapa emaknya, orang mana dia, bagaimana keluarga-keluarga dia, dan sebagainya. Ini penting. Kenapa? Karena setelah berumah tangga banyak orang-orang yang ternyata tidak mengenal siapa pasangannya. Apalagi sekarang udah ada Facebook, udah ada Instagram, ya. Ada yang kenal di Facebook, mukanya cakep bener Bang Budi, cakep banget itu fotonya di Facebook. Giliran kenalan, bujuk dah jauh sama yang difoto di Facebook, kayak jamblang. Itu banyak itu yang begitu, ya. Ternyata beda aslinya sama yang dipoto. Artinya apa? Kita belum mengenal siapa pasangan kita. Jadi yang pertama buat Neng Fitria, ya dikenalin betul nih siapa nih Hendriansah SE. Ya, kenalin betul-betul siapa dia, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, apalagi pakai masker mata. Ya, jadi kalau kita ingin menikah, maka kenali calon pasangan kita. Yang kedua, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita laki-laki dan perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Termasuk kalau kita punya anak laki-laki atau punya anak perempuan. Ketika dulu Islam sebelum datang di bawah Rasulullah SAW, itu perempuan gak ada harganya, Pak. Betul nggak? Perempuan itu dijual di pasar-pasar murah harganya, gak ada harga dirinya perempuan itu. Tapi setelah Islam datang, Islam mengajarkan kepada kita menghargai hak-haknya perempuan. Nah, salah satu hak perempuan adalah, haknya anak perempuan adalah ketika dia mau kita nikahin, kita tanya dulu anak perempuan kita, mau kagak sama calon lakinya. Tuh, ya, itu hak perempuan itu. Jangan sampai anak perempuan kita nikahin, orang ditanya acan-acan tuh anak perempuan, tahu-tahu dinikahin baik. Jangan, nggak boleh. Karena Islam mengangkat harkat derajat perempuan, salah satunya adalah hak perempuan, hak anak perempuan adalah dia menentukan masa depan rumah tangganya sendiri. Jadi dia punya anak perempuan, kalau mau dinikahin, tanya dulu mau apa kagak dia, kan begitu ya. Kalau dia jawab ya, berarti mau. Kalau dia jawab tidak, berarti tidak mau. Kalau diam aja bagaimana? Nah, kalau diam aja itu sudah merupakan persetujuan, iya juga. Gitu. Yang penting udah ditanya. Tuh, ini penting nih, ya. Tapi kalau Neng Fitria makanya udah jadi undangan begini, udah mau baik nih, ya udah mau Sabtu besok, lo kan orang mau kan begitu, ya. Nah, inilah kemudian termasuk hak seorang anak perempuan adalah menentukan masa depan pernikahannya sendiri.
Boleh dia menolak, bukan durhaka sama orang tua, itu hak anak perempuan terhadap orang tuanya menentukan nasib rumah tangganya sendiri. Beda sama zaman dulu kan. Kalau zaman dulu ada sinetron apa namanya itu? Nah, Siti Nurbaya dengan sama siapa tuh pasangannya? Hah? Lakinya siapa namanya? Hah? Itu Damsik yang mainnya. Datuk Maringgi. Iya kan, karena nggak begitu. Kalau dipaksa nanti akibatnya tidak baik, banyak yang kabur lagi nikah, kabur perempuannya kan begitu, malu kita dan sebagainya. Dan yang kedua, ya salah satu hak anak perempuan adalah menentukan nasibnya untuk rumah tangganya sendiri. Nah yang ketiga, yang buat Neng Fitriani, luruskan niat, tujuan niat menikah itu untuk apa? Nih saya tanya bapak-bapak, dulu waktu mau nikah niatnya ngapain? Hah? Niatnya ngapain coba? Enak. Nah, Ustaz, ya Allah nyesel saya nikah sekarang. Emang apa kagak dari dulu katanya. Jadi tujuan pernikahan yang pertama kita baca surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu yang pertama. Litaskunu asal kata sakana, sakanu, sakinah. Itu artinya tenang. Jadi orang mau nikah itu seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Coba dah lihat kita kalau bujangan dulu mana baik ngayap tenang apa orang tuh kira-kira? Orang tenang, hidupnya belum jelas tuh kalau masih bujangan. Masih ke sono, masih kemari, ke sono kemari, agak jelas kadang hidup kita. Tapi ketika menikah, ya kalau Quraisy Shihab tuh Profesor Quraisy Shihab mengatakan sakinah itu artinya adalah tenang setelah kita bergejolak mengalami kehidupan penuh dengan ombang-ambing dan lain sebagainya, maka kemudian mendapatkan ketenangan. Jadi satu tujuan menikah itu supaya kita tenang, betul nggak? Tenang. Litaskunu ilaiha, kamu mendapatkan ketenangan dari pernikahan itu. Maka kalau orang menikah, kemudian setelah menikah dia tidak mendapatkan ketenangan, maka rumah tangganya belum mendapatkan sakinah. Ada yang begitu kira-kira? Udah nikah lah malah kagak tenang dia. Ya, orang tenang dia, jiwanya gelisah, resah, ya kan? Tidak tentu dan sebagainya. Istri tidak tidak diberikan hak dan kewajibannya. Maka seseorang yang pernikahannya belum mendapatkan ketenangan, berarti dia belum sukses dalam rumah tangganya. Kan kita kadang begitu Pak, waktu pacaran, mesranya luar biasa, ya kan? Ayam beb panggilannya. Ya kan, kesandung dikit, ya Allah sakit ya, atit ya, itu sebelum nikah. Tapi pas menikah, setelah menikah berubah, betul nggak? Di Bang Budi masih begitu nggak sekarang? Enggak. Dulu panggilan sayang-sayangnya, ayah beb, papi mami, papa mama, ayah bunda. Udah nikah punya anak satu, manggil lu gua baik. Kesandung masa bodoh, kondangan sayang soyong baik, jalan dewek, kagak bilang-bilang, kagak ngajak-ngajak. Dulu waktu pacaran kondangan seragaman bareng, bener gak? Ini ilah parfumnya samaan, bajunya warnanya samaan. Sebelum berangkat dicek dulu rapi apa belum. Sekarang boro-boro begitu. Ya. Inilah kemudian introspeksi buat diri kita, bahwa tujuan pernikahan itu litaskunu ilaiha. Yang pertama ketenangan. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu adalah supaya ketika rumah tangga itu setelah menikah kita saling menyayangi di antara kita, dan permulaan sayang menyayangi itu biasanya diawali dari faktor fisik.
kesukaan secara visual, senang lihat fisiknya. Oh, dia cakep bener, itu hidungnya mancung bener, matanya belok, bibirnya doer, ya, seneng bener itu kecintaan secara mawaddah, ya. Mawaddah itu ketertarikan secara fisik kepada pasangan kita. Kemudian kita menikah. Sesudah menikah makin demen kita, makin cinta. Disitulah kemudian ditunjukkan kasih sayang yang sesungguhnya dengan pasangan kita, menerima apa adanya secara fisik di antara kita, pasangan suami dan istri. Disitulah kemudian mulai ketahuan kurang-kurangnya bagaimana. Dulu sebelum menikah kekurangannya belum tahu kita. Pas udah menikah baru tahu kekurangannya. Disitulah kemudian banyak orang yang tidak mendapatkan mawaddah karena dia tidak menerima kekurangan pasangan masing-masing. Ada yang menggugat cerai gara-gara suaminya tidurnya ternyata ngorong doang. Dulu sebelum menikah dia kagak tahu suaminya tidurnya ngorong. Pas menikah itu dia kagak betah, laki gue ngorong tidurnya, gue ceraiin gitu, gue gugat cerai. Ada yang begitu? Karena tidak menerima kekurangan yang ada pada pasangannya. Tuh, ya. Nah inilah kemudian mawaddah, saling menerima, ya, menerima kekurangan fisiknya, kekurangan apa yang ada pada diri pasangan kita, itu kita terima. Mawaddah warahmah. Rasul saja Pak ketika menikah dengan Khadijah, apa kekurangan Khadijah Pak? Kekurangan Khadijah apa? Janda. Tuh Bang Budi tahu banget kamu urusan janda. Janda umur berapa? 40 tahun. Tapi Rasulullah SAW menerima kekurangan Khadijah, ya. Dan saat itulah kemudian Rasulullah menciptakan kondisi keluarga yang mawaddah. Makanya Rasul dengan Khadijah itu 25 tahun menikah, Nabi kagak nikah lagi Bang Budi. Kenapa? Karena begitu menjalani rumah tangga yang luar biasa, cukup satu istri, diciptakan sakinah mawaddah. Nah terakhir tujuan pernikahan adalah warahmah. Apa itu warahmah? Dulu waktu kita nikah nih, kita masih muda, masih seger, kulit kita masih kencang. Lama-lama bakalan peot nggak pipi kita? Bakalan peot nggak Bang Budi? Peot. Dulu rambut kita yang hitam semua, sekarang udah mulai pada putih. Gigi kita yang tadinya utuh udah mulai pada ompong. Jenggot yang tadinya hitam udah mulai pada putih. Tenaga sudah mulai berkurang. Kira-kira kalau bini kita yang dulunya cakep, sekarang udah pada peot, apalagi dulu langsung, sekarang gombok bener bini kita. Itu apa kita tinggalin apa gimana? Biarin baik. Warahmah itu adalah walaupun usia terus bertambah, semakin tua semakin lemah fisik yang dulunya kita sukai, kita cintai dulu waktu masih muda, sekarang udah tua, tapi ternyata tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan kita. Disitulah kemudian terjadi warahmah, saling menyayangi apapun kondisi kita. Makanya kita kadang-kadang mesti belajar sama engkong sama nenek kita. Ya Allah tuh engkong sama nenek sama nyai akur bener berdua, kompak bener berdua, walaupun udah pada peot juga masih mesra-mesraan berdua. Itu namanya warahmah. Tercipta kondisi akan terjadi banyak kekurangan-kekurangan, tapi di situ selalu saling menyayangi dan menjaga diri supaya tidak menyakiti antara satu dengan yang lain. Nah itu tujuan pernikahan, dan semua terangkum dalam konsep pernikahan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niatkan karena Allah nih, Fitria sama Hendriansa, niatkan besok nikah karena Allah. Insya Allah. Tadi ayat yang saya sebutkan, warazaqakum minat thayyibat. Kalau pernikahan itu dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti keluarga-keluarga baru yang terangkum dalam pernikahan akan diberikan rezeki yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang habis menikah nggak ada yang susah, Allah kasih itu rezekinya. Dapat kerja, dapat ini, Masya Allah, Allah kasih rezekinya, Allah jamin rezekinya. Tapi dengan semangat ikhtiar dan berusaha tetap mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa demikian? Perlu dipahami oleh pengantin-pengantin baru, calon-calon pengantin baru tentang konsep rezeki. Rezeki itu datangnya 3, Pak. Yang pertama, rezeki itu datang karena kita cari, betul nggak? Ada nggak kita di masjid jibai nadang ya Allah kasih saya rezeki? Kira-kira turun nggak tuh rezeki? Enggak. Ya. Rezeki itu datang yang pertama karena kita cari rezeki itu, ikhtiar. Yang kedua, rezeki kita dapatkan karena Allah yang kasih langsung kepada kita. Tuh. Ini dari pagi saya nggak doa sama Allah, ya Allah kasih saya pisang yang gede-gede banget ya Allah. Nggak doa saya. Tapi saya datang ada pisang gede-gede banget, Bang. Siapa yang ngasih nih? Tuan rumah. Ya kan, siapa yang menggerakkan tuan rumah untuk nyaruh pisang di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh yang kedua, Allah yang kasih langsung rezeki kepada kita. Yang ketiga, rezeki itu datang dari mana? Rezeki Allah kasih karena kita suka memberi sama orang lain. Tuh. Makanya jangan pelit sama orang. Kenapa? Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu nanti akan diganti dengan pemberian yang terbaik dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh rezeki itu 3 tuh, datang karena kita cari, datang karena diberikan Allah, yang ketiga datang karena kita suka memberi kepada orang lain. Orang yang banyak memberi, maka dia akan banyak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ntar suami nih Hendriansah kasih rezeki sama istrinya, kan begitu. Kasih tuh nafkah buat istrinya, yang didapat kasih buat istrinya, jangan ditutup-tutupin. Beda sama kita yang udah lama nikah, diketit dulu duit buat istri. Ada yang begitu? Coba jujur saya tanya, kalau dapat rezeki itu semua dikasih sama istri apa disimpan sebagian? Hah? Diumpetin. Duit laki. Artinya berikan sesuai dengan hak seorang istri, kebutuhannya, keperluannya penuhi. Kebutuhan istri kan sandang, pangan, makan dan sebagainya, itu kebutuhan penuhi, termasuk buat make upnya tuh Bang Budi, ya kan, buat dandannya. Dandan juga buat siapa? Buat suami, buat kita. Tuh, ya, tuh kasih buat istri. Ya, rezeki yang didapat oleh seorang suami diberikan kepada istrinya itu menjadi sedekah yang besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti ketemu hadis Nabi yang menyatakan bahwa seseorang yang bekerja dari pagi sampai sore hari kelelahan karena dia mencari nafkah untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, maka kelelahan sore hari itu dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Bang Budi dagang di pasar dari pagi, pulang sore kelelahan mencari nafkah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo hari istirahat dulu. Tuh. Artinya apa? Segala yang diupayakan oleh suami kepada istrinya itu diberikan sebagai sedekah pemberian yang merupakan sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada istri. Begitu juga istri kalau dia kerja, bantu suami, kasih tahu suaminya, Bang, dapat gaji sekian. Kan ada istilah mengatakan uang suami, uang istri. Uang istri, uang suami. Yang di dalam protes. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Pak, kita kalau minta sama istri susah apa kagak? Susah. Karena dia berpegang kepada prinsip itu. Ya, benar juga prinsip itu. Artinya apa? Supaya laki-laki mau kerja, mau ikhtiar, mau usaha dan sebagainya. Tapi perempuan juga kalau punya rezeki, kalau lakinya lagi susah ya dibagi. Begitu. Inilah kemudian yang harus dibangun kebersamaan dalam sebuah rumah tangga. Ya. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, bagaimana rumah tangga yang ideal? Rumah tangga yang ideal cuma rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Walaupun Rasulullah SAW itu istrinya berapa? 11. Istri Rasul itu ada 11, tapi bukan 11 yang dicontoh. Yang dicontoh adalah bagaimana sakinah, mawadah, warahmahnya rumah tangga Rasulullah yang dibangun dengan konsep baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemana-mana kita ngayap, pulangnya ke rumah. Ya, itu rumah tangga, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau udah sampai rumah, lihat istri, masya Allah, hilang capeknya kita. Betul Pak? Bener apa bener? Kata Bang Buri, udah capek di pasar, jual nggak bini, kalau begitu makin capek bayar. Makanya disitulah Pak, ajarin bini kita dandan, kasih dia bedaknya, lipstiknya, dandan buat suami pulang kerja, istri nyambut dengan girang, pakai minyak wangi, mukanya cerah. Kita kerja capek, pulang juga seger. Jangan kita pulang ke rumah bini di pipi masih hitam bekas benerin kompor, habis nyuci segala macam, mending di kepalanya ada koyok mau nempel. Ya Allah, bagaimana kita mau tenang? Ya, nah ini semua tergantung kepada suami. Baiti jannati, bangun rumah tangga, rumahku adalah surgaku. Dan ingat, membangun rumah tangga itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Pasti banyak tantangan, banyak persoalan. Namanya orang, laki-laki sama perempuan yang berbeda disatukan dalam satu kehidupan rumah tangga, pasti ada persoalan. Tapi ketika ada persoalan itu, maka kebalikanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki nggak boleh main kekerasan, main tampar, main fisik kepada pasangan kita, kepada istri kita. Istri pun demikian, jangan melontarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang bisa memancing kemarahan suaminya. Kenapa? Karena perempuan itu kadang-kadang yang nggak bisa dijaga adalah mulutnya. Bener apa benar? Perempuan tuh Pak, kalau udah ngomel Pak, kalau udah ngomel di apa di kata-kata, bener nggak? Kita suami diam aja mendingan. Kenapa? Kalau kita sautin, itu dia makin jadi omongannya kepada kita. Itu yang biasa menimbulkan keributan. Yang menimbulkan main fisik, main pukul dan sebagainya, karena ada adu mulut di antara pasangan suami dan istri. Makanya Pak, kalau suami lagi istri lagi ngomel, apapun kata-kata dia baik. Belaga budak. Beneran Pak. Kenapa? Ntar juga kalau dia capek, dia berhenti sendiri. Betul. Itu perempuan Pak. Kalau kita balikin, kita balas, wah makin jadi tuh berantem. Udah, mendingan kita ngayap kemana kayak gitu ya. Sementara daripada bumi ini ngomel baik dulu. Tapi ntar pulang ke rumah, jangan ngayap kalau pulang. Kebablasan jadinya. Ya. Nah ini pasti ada persoalan. Nggak ada rumah tangga nggak ada persoalan, pasti ada persoalan. Tapi setiap ada persoalan, maka selesaikanlah dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Jangan emosi, jangan main tangan, jangan main pukul, jangan juga melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik sehingga menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kata Rasulullah, ketika suami marah, duduk, marahnya berdiri, duduk. Dulu masih marah, rebahan masih marah, ambil wudhu, kan begitu. Itu kan prinsip Rasul mengajarkan meredam amarah. Nah inilah mudah-mudahan sebagai bekal untuk calon pengantin baru dan sekedar buat peringatan yang lain pengantin-pengantin lama. Mudah-mudahan calon pengantin baru Ananda Fitria dan Ananda Hendriansah, insya Allah mudah-mudahan nanti dimudahkan pelaksanaan nikahnya, dilancarkan, disukseskan, dan selesai akan nikah Allah berikan kekuatan iman dan Islam bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah
diberikan rezeki yang banyak dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita yang sudah pengantin lama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memperbaiki kehidupan rumah tangga kita menjadi lebih baik. Suami lebih sayang kepada istrinya, istri lebih sayang kepada suaminya. Anak-anak kita juga jangan sampai kita telantarkan pendidikannya, yang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, terutama pendidikan agamanya. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ananda Fitria dan juga Hendriansah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.